mempresentasikan hasil resum artikel yang berjudul Dampak Teknologi Penerjemahan Terhadap Proses dan Produk Penerjemahan. Artikel ini merupakan hasil terjemahan dari The Impact of Translation Technologies yang ditulis oleh Stephen Duerty. Gagasan utama artikel ini yaitu membahas dampak dari perkembangan teknologi penerjemahan, terutama pada alat penerjemahan berbantuan komputer atau CIT dan mesin penerjemahan atau MT terhadap cara kerja penerjemah dan kualitas terjemahan yang dihasilkan. Teknologi ini telah membawa berbagai keuntungan seperti peningkatan efisiensi, produktivitas, dan konsistensi dalam penerjemahan. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga menghadirkan tantangan, termasuk perubahan peran penerjemah, penurunan remunerasi, serta risiko terhadap kualitas dan integritas teks yang diterjemahkan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama yaitu menganalisis peran teknologi penerjemahan dalam komunikasi internasional dengan cara meninjau bagaimana CIT dan MT telah mempengaruhi penerjemahan sebagai aktivitas lintas bahasa dalam era digital. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi dampak teknologi terhadap proses penerjemahan dengan cara mengkaji bagaimana teknologi telah mengubah cara penerjemah bekerja, termasuk metode yang digunakan dan tantangan yang dihadapi. Tujuan yang ketiga yaitu menilai perubahan dalam produk penerjemahan dengan cara mengevaluasi bagaimana jenis teks yang diterjemahkan berubah akibat teknologi, termasuk meningkatnya kebutuhan akan pelokalan konten digital dan audiovisual. Tujuan penelitian yang terakhir yaitu menyoroti implikasi sosial dan ekonomi dengan cara menelaah bagaimana teknologi ini mempengaruhi status penerjemah profesional serta bagaimana masyarakat luas semakin mengandalkan teknologi untuk penerjemahan sehari-hari. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan interaksionis yang menggabungkan antara analisis literatur, observasi industri, serta studi empiris untuk memahami bagaimana teknologi telah mengubah penerjemahan. Beberapa metode yang digunakan meliputi yang pertama analisis memori terjemahan dengan cara mengamati pola penggunaan translation memory dalam industri penerjemahan, termasuk bagaimana penerjemah berinteraksi dengan teks yang telah diterjemahkan sebelumnya. Yang kedua, studi kognitif, yaitu menggunakan teknik pelacakan mata atau eye tracking dan pencatatan keystroke untuk memahami bagaimana penerjemah profesional membaca, memahami, dan menyunting teks terjemahan berbasis teknologi. Yang ketiga, evaluasi kualitas terjemahan berbasis teknologi, yaitu menggunakan metrik otomatis untuk mengukur kefasihan dan akurasi hasil MT dibandingkan dengan penerjemahan manusia. Dan yang terakhir yaitu observasi terhadap komunitas penerjemahan daring dengan cara mengkaji peran penerjemah amatir dalam proyek urun daya serta implikasinya terhadap standar kualitas dan etika penerjemahan. Utama yang pertama adanya perubahan dalam proses penerjemahan. Peningkatan produktivitas dan efisiensi penggunaan CAT dan MT atau mesin terjemahan memungkinkan penerjemahan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. TM misalnya, menyimpan pasangan teks sumber dan terjemahan yang dapat digunakan kembali, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menerjemahkan teks serupa di masa mendatang. Penurunan remunerasi penerjemahan karena banyak klien hanya membayar penerjemahan untuk bagian teks yang belum ada dalam TM atau hanya membayar tarif lebih rendah untuk penyuntingan hasil MT atau mesin terjemahan. Pendapatan penerjemahan profesional mengalami penurunan. Masalah kualitas dan kohesi teks, ketergantungan pada TM seringkali menghasilkan salah kalimat, yaitu teks yang tidak kohesi akibat penggunaan ulang frase yang mungkin tidak sesuai dengan konteks. Selain itu, penerjemahan cenderung mempercayai TM secara berlebihan tanpa meninjau ulang secara kritis. Yang kedua, ada perubahan dalam produk penerjemahan. Meningkatnya dominasi konten digital selain teks tradisional seperti sastra dan dokumen hukum, kebutuhan penerjemahan kini meluas ke konten digital, termasuk situs web, perangkat lunak, video game, dan media sosial. Pelokalan sebagai aspek penting dalam penerjemahan modern. Pelokalan tidak hanya mencakup penerjemahan bahasa
bahasa, tetapi juga adaptasi elemen budaya, format teknis, dan kebutuhan pasar spesifik. Integrasi mesin terjemahan dalam penerjemahan audiovisual, MT mulai digunakan untuk subtitling atau dubbing meskipun masih memiliki keterbatasan dalam menangani nuansa bahasa dan budaya. Yang ketiga, ada implikasi bagi penerjemah profesional dan masyarakat. Meningkatnya peran penerjemahan amatir dan sukarelawan, komunitas daring dan proyek crowdsourcing memungkinkan individu tanpa latar belakang profesional dalam penerjemahan untuk berkontribusi dalam menerjemahkan konten secara massal. Turunnya apresiasi terhadap profesi penerjemahan dengan meningkatnya akses MT gratis seperti Google Translate, masyarakat umum semakin menanggapi penerjemahan. Kesimpulan dari artikel ini menyoroti dampak besar teknologi penerjemahan terhadap dunia penerjemahan, baik dari sisi proses maupun hasil terjemahan. Teknologi seperti Machine Translation atau MT dan Computer Assisted Translation atau CAT memang membawa banyak keuntungan, tetapi juga menimbulkan tantangan yang harus dihadapi. Ada 4 poin utama dalam kesimpulan ini. Yang pertama, batas antara penerjemah manusia dan mesin semakin kabur. Saat ini, penerjemahan mesin atau MT semakin canggih. Bahkan banyak sistemnya belajar dari hasil terjemahan manusia. Akibatnya, kita sering sulit membedakan mana terjemahan yang benar-benar dibuat oleh manusia dan mana yang dihasilkan oleh mesin. Yang kedua, penerjemah harus menguasai teknologi agar tetap relevan. Teknologi seperti Computer Assisted Translation atau CAT dan post-editing hasil MT sekarang menjadi bagian dari industri penerjemahan. Jadi, penerjemah tidak hanya perlu mahir dalam bahasa, tetapi juga harus bisa menggunakan alat-alat ini agar tetap bersaing. Yang ketiga, teknologi belum bisa menggantikan manusia sepenuhnya. Mesin memang bisa menerjemahkan dengan cepat, tetapi masih sering mengalami kesulitan dalam memahami konteks, budaya, dan makna tersirat dalam suatu bahasa. Karena itu, penerjemah manusia tetap dibutuhkan untuk memastikan kualitas terjemahan. Yang keempat, dampak sosial dan ekonomi. Karena banyaknya penggunaan teknologi, ada perubahan dalam cara penerjemah bekerja. Beberapa pekerjaan mungkin menjadi lebih mudah, tetapi ada juga tantangan seperti penurunan tarif bagi penerjemah dan semakin banyaknya orang yang mengandalkan penerjemah secara otomatis. Jadi, teknologi penerjemahan memiliki banyak manfaat dalam membantu komunikasi lintas bahasa, tetapi penggunaannya harus tetap bijak. Jika tidak dikelola dengan baik, ada risiko menurunnya kualitas terjemahan dan berkurangnya apresiasi terhadap profesi penerjemah. Oleh karena itu, teknologi ini sebaiknya digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti manusia sepenuhnya. Itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas